Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama tunduk dalam doa. Kita siapkan hati, segenap hidup kita untuk menyembah dan mengagungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat setiap cinta, buat setiap kemurahan yang Tuhan berikan atas setiap hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena cinta kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu sore hari ini kami datang menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Dengan segenap hati kami mau mengagungkan Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Kau sudah layakkan kami untuk menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Ingat setiap kasih-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Ingat setiap kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Dengan kasih Kristus, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu
setiap perbuatan-Mu ajaib, setiap campur tangan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih dari namamu Raja di atas segala raja. Karena kasih-Mu begitu besar di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau agungkan Raja yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu bersukacita.
Kasih senyum kanan kiri Anda, katakan, Dialah yang dahsyat, Dialah yang luar biasa. Haleluya. Yesus telah hadir.
Terima kasih Yesus. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku sepanjang. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku sepanjang. Roh terbesar ada dalamku, ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus menyertai, Roh Cintamu Tuhan ada dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang ajaib. Engkau sungguh ajaib di dalam setiap hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh-Mu ada di dalam bangsa kami Tuhan. Cinta-Mu Tuhan ada di dalam bangsa kami. Bangsa Indonesia ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau beri yang terbaik Tuhan buat bangsa Indonesia. Kemakmuran, kesuburan Tuhan. Dalam hal ekonomi Tuhan, Kau memberkati. Berkati Presiden kami beserta jajarannya Tuhan. Kami yakin hikmat-Mu turun atas setiap Presiden beserta jajarannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota kami Banyuwangi Tuhan. Berkati Banyuwangi dengan kelimpahan. Berkati Banyuwangi dengan kemakmuran Tuhan. Cinta-Mu ada dalam kota kami Banyuwangi. Roh-Mu ada dalam kota kami Banyuwangi Tuhan. Berkati Bupati kami Tuhan beserta jajarannya. Hikmat-Mu turun atas beliau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk pemilu 2024. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau beri yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Pemimpin yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan pemilu di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja kami, CKI Mandat Kerajaan. Biarlah Tuhan setiap jemaat-Mu menjadi berkat, menjadi dampak buat orang lain. Berkati pastor kami, Pastor Rudi, Pastor Rizky Tuhan, beserta pastor-pastor yang lainnya Tuhan. Biarlah kesatuan hati Kau berikan atas setiap pastor kami Tuhan. Menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi oh Tuhan alat
kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu. Raja di atas segala raja, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan, Kau Yesus kekuatanku. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya padamu, Roh Kudus menyertai selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertai-Ku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Rohku menyertai-Ku. Roh Kudus, Roh Kudus menyertai-Ku. Roh Kudus. Roh Kudus menyertai-Ku selamanya. Saudaraku, kita akan makan dan minum perjamuan suci. Saudara yang belum boleh angkat tangan. Saudara akan dilayani. Ini bukan roti dan bukan sembarang roti, saudaraku. Kalau engkau punya iman dan percaya, engkau punya penyakit, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau engkau mengalami masalah, musibah, Tuhan ingin berperkara dengan hidupmu. Yang belum, angkat tangan. Yang belum. Kalau sudah, angkat roti ini, kita hormati tubuh Kristus. Baca apa yang saudara dapatkan. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala, karena disitulah terpancar. Ingatlah akan kematian Yesus di kayu salib. Sambil mengucap syukur, Yesus berkata, makanlah roti ini, lambang daripada tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Angkat cawan ini, lambang daripada darah Yesus. Sambil lihatlah darah Yesus yang mati di kayu salib. Dia sudah lakukan genap. Penyakitmu ditanggung oleh bilur-bilur Yesus. Engkau disembuhkan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan yang kita naikkan, bukankah lambang daripada darah Yesus yang tercurah
bagi hidupmu yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah ini menjadi kekuatan dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita minum. Sekira marana. Sembah Dia. Jesus. Dia hadir di sini. Sekamorene. Senamarana muse. Jesus love you. Kau berharga di mata Tuhan. Yesus mengasihimu. Jesus. Anamu. Jesus. Oh, Jesus love you. Come. Inarana marana, inarana marana marana marana. Pihi yang sakit berkata, aku sembuh. In the name of Jesus. Yang dalam masalah, Tuhan buka jalan keluar. Ada jalan keluar. Ya rana masih. Jesus, oh Jesus, you are the God, you are the God, oh, namore nahasera. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Hari ini Tuhan hadir di tengah kita. Silakan engkau duduk dengan tenang. Kau duduk dengan tenang. Karena hadirat Tuhan itu luar biasa. Kau besar Tuhan. Yes. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord. Lord Maha Tiga. Jesus. Lord.
Yes. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami. Jamah setiap umat-Mu Tuhan, yang haus dan lapar mencari Engkau. Kaulah penyembuh kami. Kaulah yang merestorasi setiap kehidupan kami. Yes. Rodomo. Yes. Terima anugerah Tuhan. Terima urapan yang baru. Namasya. Hamasya. Tengadahkan tanganmu. Tuhan ingin bicara dalam hidupmu. Lord Jesus. Yes. Tuhan lagi jamah hidupmu. Dia jamah. Dia lagi jamah hidupmu. Yang selama ini hilang, Tuhan lagi kembalikan. Ada restorasi yang Tuhan mau. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Yes, Lord. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kau rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Siapa yang merasakan kasih Tuhan?
pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup. Taruh dadamu, tanganmu di dadamu. Rasakan kehadiran Tuhan. Dia lagi bicara dalam hidupmu. My Lord Jesus. Yes. Engkau berharga di matanya. Borena Haseka. Kau lagi diperhatikan oleh Tuhan. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjamahmu. Hari ini bukakan hatimu buat Dia. Open your heart. Open your heart. Yes. Lihat. Yes, Jesus. Jesus. Jamah. Jamah. Ada orang yang dijamah oleh Tuhan. Bless. Yes. Ada yang sakit dijamah. Be healed. Be healed. Terjadi kesembuhan. Roto bahasebe. Rata bahasebe. Jesus. Yes. Ada yang terikat, dilepaskan. In the name of Jesus. Amore nahase. Kagum hormat akan Engkau. Yes Lord. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, ku kagum, ku kagum, Hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. touch. Yes, Yang yes, yes. dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes. Tepuk tangan bagi Allah kita. Praise the Lord. Yuranama Sete Barada. Allah yang hebat. Allah yang perkasa. Allah yang luar biasa. Oh. Kenaranamo. Kenaranama Senamo. You are the God. Jesus. Jesus. Jesus, you are the God, my healer, you are healer, Kaulah penyembuh, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu hanya alat yang Engkau pakai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menjadi murid yang mendengar perintah-Mu. Bersabdalah, kami mau mendengarnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua umat yang percaya katakan.
Engkau berharga di mata Tuhan. Allah mengasihimu. Katakan, Allah mengasihiku. Saya berharga di mata Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Dia berikan seluruh kasih-Nya kepada saudara. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan. Kita sudah berbicara kemarin mengenai waspadalah akan mamon. Karena mamon itu sederajat dengan Yesus. Dia adalah Tuan, the Master. Hati-hati dengan mamon. Mamon itu tuan dari segala keuangan. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa hari-hari ini hiduplah dengan percaya kepada Tuhan. Dan waspadalah yang kedua itu adalah season yang sangat menegangkan. Karena Tuhan bicara mengenai kaum Farisi. Karena sekte daripada orang Yahudi itu ada kaum Farisi, ada kaum Saduki, ada Herodian, dan ada juga Eseni, Selot, dan banyak lagi sekte-sektenya. Dan hari ini kita mau belajar, kita tidak mendiskriminasikan bahwa kaum Farisi itu jelek, tidak. Kaum Farisi ada baiknya. Dia juga cukup lumayan dalam mengatur, dia punya seni untuk menjaga bangsa Israel supaya tidak keluar dengan ajaran-ajaran asing. Dia protek semuanya, dia buat ketetapan hukum untuk hari Sabat, untuk hari-hari raya, adat istiadat nenek moyang, kaum Farisi begitu ketat sekali. Tapi kaum Farisi ada juga kelemahannya. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah Matius 16 ayat 6. Yesus berkata, kita baca bersama-sama, 2, 3. Berjaga-jagalah dan terhadap. Dan jadi ini Yesus yang bilang, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Apakah itu ragi? Karena ini berbahaya besar, saudaraku. Harus diwaspadai. Kalau Yesus yang ngomong, attention, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena banyak gereja sudah menjadi Farisi. Karena sudah banyak gereja tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan, mohon maaf, sudah jadi Farisi. Apa aja nanti kita akan bahas. Yang pertama, apakah itu ragi? Ragi dipergunakan membusukkan makanan atau mengembangkan sebuah adonan untuk dimasak menjadi roti. Sansan lebih tahu ini, ragi itu. Biar mengembang gitu, ya toh, makanan itu. Kalau enggak ada ragi, enggak bisa mengembang makanan itu. Jadi dengan cukup sedikit ragi bisa bikin adonannya jauh lebih indah. Nah, ragi ini kadang-kadang menjadi simbol daripada kebaikan dan keburukan. Ada simbol terhadap dosa, karena bisa menghamirkan seluruhnya. Dosa kalau sudah masuk dalam hidup seseorang, maka akan menghamirkan seluruhnya, kehidupannya. Kalau dosa itu sudah masuk dalam keluarga, maka yang terjadi adalah keluarga itu mulai hancur. Makanya saudaraku, iblis dia melipat gandakan pekerjaannya di akhir zaman, supaya keluarga-keluarga berantakan, keluarga-keluarga berselingkuh, keluarga-keluarga bercerai. Kenapa? Karena ini the end of the earth, akhir dari kesudahan akhir zaman. Jadi kita nggak boleh main-main. Keluarga menjadi tonggak dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Gereja tanpa keluarga juga nggak bisa. Jadi keluarga itu ditembak oleh iblis supaya keluarga-keluarga hancur. Tapi bersyukurlah
Yesus datang ke muka bumi supaya setiap keluarga dipersatukan. Katakan dipersatukan. Yang percaya katakan amin. Ragi itu dalam bahasa Yunaninya sumes. Sumes itu dimasukkan, dia mengembang. Galati 5 ayat 9 dia berkata, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dosa masuk dalam setiap rumah tangga kita, maka dosa itu akan masuk dalam seluruh keluarga kita. Kalau kepalanya, imamnya tidak berfungsi dalam keluarga, maka di situ imamnya ditembak sama setan. Keluarganya dibalik semua. Maka kalau imamnya tidak berfungsi, maka yang berfungsi adalah istrinya, maka yang terjadi adalah kutuk dalam keluarga itu. Karena imamnya tidak berfungsi. Nah, sedikit adonan, ragi dalam adonan, itu menghamirkan seluruh adonan itu. Kalau semua pengajaran itu masuk di dalam jemaat, berbahaya sekali. Jemaat sekarang ini bisa melihat YouTube, dia bisa melihat TikTok, semuanya. Bisa lihat khotbah yang hebat, tapi hati-hati. Karena banyak hari-hari ini pengajaran bidat-bidat palsu. Yang lagi bernotabene dia pakai nama hamba Tuhan. Dia bilang bahwa Yesus itu bukan juru selamat, bahwa Yesus itu anak manusia, bahwa Yesus itu adalah orang biasa, bahwa Yesus itu tidak punya nama, bahwa Yesus itu kawin dengan ini, banyak sekali. Hati-hati dengan pengajaran itu. Karena pengajaran-pengajaran itu membuat engkau menjadi orang apatis. Tidak lagi mencari Tuhan. Dan ragi itu ada ragi keburukan dan kejahatan. Jadi carilah roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Kemurnian kebenaran firman Tuhan tidak didapat saudara mendengarkan khotbah saja. Kemurnian dan kebenaran firman Tuhan itu didapat waktu engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, banyak orang tidak mau bayar harga duduk di bawah kaki Tuhan, tapi lebih banyak mendengarkan khotbah-khotbah. Bukan salah, tidak. Tapi saudara lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Carilah yang murni. Setuju dengan saya katakan amin. Dunia akan digoncangkan, saudara. Lihat, Tuhan Yesus berkata, dengan apakah akan mengumpamakan kerajaan Tuhan? Jadi kerajaan Tuhan itu juga diumpamakan seperti ragi yang diambil oleh seorang perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan ini punya taste yang bagus sekali untuk membuat roti. Kalau laki-laki punya taste untuk membuat roti, baguslah. Karena biasanya feeling yang paling banyak itu adalah seorang perempuan. Dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi kerajaan Tuhan itu sama seperti ragi. Dia mulai memberikan rasa kepada adonan itu. Nah, saudara kalau tahu ini bahwa engkau di produk Tuhan, hasil produk Tuhan, engkau mulai menghamirkan seluruh tetanggamu, keluargamu, mulai kena radiasinya. Ragi itu langsung masuk. Tetapi kalau engkau punya ragi yang jelek, maka itu akan menghamirkan seluruhnya. Oleh sebab itu hari ini engkau belajar supaya memilih menjadi ragi yang bisa untuk kerajaan Tuhan. Katakan ragi untuk kerajaan Tuhan. Adonan yang baru selalu harus memakai tempat yang baru. Yang lama harus dibuang. Setiap dari kehidupan kita mau diproses sama Tuhan, cara berpikir Anda yang lama harus dibuang. Kenapa? Karena tidak bisa baju yang compang-camping, baju yang sobek, engkau masukkan dengan baju yang baru.
Baju yang baru selalu engkau buang baju yang lama dan engkau pakai baju yang baru. Kenakanlah jubah yang baru. Tapi yang lama harus dibuang. Buanglah semua manusia lamamu. Dan menjadi manusia yang ciptaan baru. Katakan dengan saya, amin. Orang Farisi berasal dari kalangan Hasidim. Hasidim itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya itu adalah keturunan yang hebat. Gitu. Hasidim ini orang-orang yang punya wibawa, punya pengaruh. Jadi anggaplah seorang imam. Pada masa pemerintahan Yohanes Hyrcanus, tidak usah dihafalkan, nanti saudara pusing 7 keliling, gitu. Karena itu orang Yahudi, Yosipus dalam bukunya Antiquities ke-12, ada 12, ada 13, dan ada 15. Oh pastor, kok tahu? Aku belajar. Waktu saya belajar MTH, bukan Majelis Tinggi Hati saudaraku ya, MTH, saya diajari ini. Jadi saya bisa mengambil sepintas saja, supaya saudara mengerti intisarinya. Nah, kebanyakan orang Yahudi akan meminta nasihat, pertimbangan untuk kasus-kasus pelik dalam hidup mereka kepada orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi ini punya literatur yang begitu banyak. Salah satunya, dia membuat sebuah buku khasna untuk orang-orang Yahudi. Dan kemudian dipakai oleh orang Yahudi menjadi sebuah kitab namanya Talmud. Kitab Talmud ini sebagai pedoman daripada orang Yahudi. Nah, dia punya kedudukan penting dalam masyarakat sebagai Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah majelis agama yang selalu dalam setiap rapat mereka selalu ada. Itu adalah orang-orang Farisi. Dan Rasul Paulus juga seorang mazhab Farisi. Seorang Yahudi mazhab Farisi. Orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan yang bagus. Dia mulai dari kecil dilatih untuk berbicara firman Tuhan. Di dalam perutnya firman Tuhan itu, Torah itu mulai dikatakan dalam setiap kehidupan. Pada waktu pagi mereka sudah bicara dengan Alkitab. Pada waktu siang Alkitab yang berbicara. Pada waktu malam Alkitab berbicara. Makanya orang Yahudi pintar sekali. Hampir di dunia ini 10 orang terhebat dunia, 10-nya adalah orang Yahudi. Kenapa Yahudi begitu hebat dan pintar dan orang-orang Farisi ini pintar sekali? Mereka suka sekali dengan firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Makanya ada firman Tuhan yang ditulis dan ada yang lisan. Nah, ada juga yang oral. Artinya itu firman Tuhan yang mereka buat. Nah, orang-orang Yahudi ini suka sekali dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Kenapa mereka buat itu? Supaya pergaulan orang Yahudi tidak dipengaruhi oleh orang asing. Nah, makanya mereka menjadi kuat. Dan mereka orang-orang Farisi itu berkumpul setiap hari Sabat mereka free dan setiap ada kekuatan yang baru mereka berkumpul bersama-sama dan situ mereka menelaah firman Tuhan dan adat istiadat. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang Farisi, banyak bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena orang Farisi pinter buat tapi tidak pernah melakukannya. Sampai di sini. Uraian ini membawa kita kepada firman Tuhan. Orang Saduki, siapakah orang Saduki? Orang Saduki merupakan aristokrat. Kalau orang Farisi, pedagang, orang di lapangan itu orang Farisi. Kalau Saduki bukan. Dia orang aristokrat, bangsawan. Dan dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang rasional.
seperti filsafat-filsafat Aristoteles. Itu banyak mempengaruhi orang-orang Saduki. Ketika Yahuda Makabe, pahlawan Yahudi berhasil mengusir pasukan penjajah Syria yang berkebudayaan Yunani dari tanah Yerusalem, maka keberadaan orang Yahudi yang mengadopsi gagasan Yunani tidak berani terang-terangan muncul ke permukaan. Namun sebagiannya ada yang tetap memelihara tradisi yang demikian kelak disebut dengan orang Saduki. Tidak jelas dari mana asal Saduki, mungkin dari kata sadik, bahasa Arabnya sodik. Nah, tahu kan? Sodik itu hampir sama dengan sadik. Artinya benar atau dari nama Imam Sadok. Orang-orang Saduki menolak tradisi para rabi yang diturunkan dari mulut ke mulut. Mereka hanya menerima kelima Torah Musa. Mereka belajar dari Torah itu, mereka memperhatikan. Maka orang Farisi dan orang Saduki, mereka membuat kitab yang namanya kitab Talmud. Makanya waktu Saduki sejalan dengan pemikir Yunani bernama Epikuros, yang mengatakan bahwa jiwa seseorang turut mati saat tubuhnya mati. Makanya orang Saduki, dia tidak percaya kepada kebangkitan. Makanya Yesus dalam Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab, kamu sesat. Jadi orang yang nggak percaya sama Yesus, nggak percaya kebangkitan Yesus, maka disebut sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Hari ini banyak orang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Banyak orang yang kecil hati, apakah mujizat itu masih ada? Saya katakan, Yesus menjawabnya, bahwa kalau kamu tidak percaya, maka kamu sesat. Hari ini kamu harus percaya, mujizat masih berlaku bagi hidupku. Aku percaya bahwa Tuhan lagi ada bersama denganku. Yesus itu adalah juru selamat umat manusia. Kalau engkau nggak percaya itu, maka kamu sesat. Jadi banyak orang sekarang ini menjadi bidat-bidat yang disesatkan. Oleh sebab itu, saudara harus mendengar pengajaran yang murni. Karena pengajaran murni ini membuat kemurnian hatimu. Karena kalau tidak murni, engkau tidak ada pengajaran yang dalam hidupmu yang membuat kamu action yang luar biasa. Waktu engkau ada pengajaran yang murni, engkau mulai belajar itu, dan engkau katakan yes, dan itu mengubah kehidupanmu. Mari kita akan bedah satu-satu, cukuplah kita. Yang pertama, orang Farisi itu, kita lihat Matius 15 ayat 1-3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi, selalu di kehidupan Yesus, dikelilingi oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita. Betul kan? Bahwa orang Farisi selalu pegang kepada adat istiadat. Dia tidak pegang kepada firman Tuhan. Dia tidak pegang kepada perintah Tuhan. Dia memegang kepada adat istiadat. Bukan gak boleh saudaraku. Tapi orang Farisi, dia melakukan dengan kencang. Adat istiadat itu nomor 1. Lihat pertanyaan dari orang Farisi. Murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang kita. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu. Jadi orang Farisi, dia kepingin menyalahi Yesus dengan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Makanya orang Farisi percaya taat dengan ketelitian pada hukum-hukum Allah adalah tugas setiap orang Yahudi. Dan mereka tidak hanya mentaati firman perintah itu yang diidentifikasi oleh para rabi hukum Taurat, tapi juga sejumlah tradisi lisan tambahan yang diturunkan dari generasi ke generasi, diturunkan. Dan itu dijaga oleh mereka, supaya apa? Pengaruh asing tidak masuk. Nah banyak anak-anak Tuhan sekarang ini kemasukan pengaruh asing, sehingga tidak ada lagi kemurnian dalam firman Tuhan.
Dan dia berkata, apakah ada Tuhan hari ini? Apakah Yesus benar hadir di sini? Dan itu adalah tidak kemurnian di dalam pengajaran kita. Hal-hal ini dikenal sebagai adat istiadat nenek moyang atau disebut halakah atau berjalan. Sekalipun sering dicela sebagai orang munafik yang hanya memperhatikan hal-hal lahiriah, penekanan terhadap kesucian dan ketaatan bukanlah tujuan akhir. Jadi orang Farisi itu hanya bermuka dua, saudaraku. Oh, kalau ada orang-orang yang hebat, ada nabi-nabi, dia nggak mau membunuh. Padahal yang membunuh nabi-nabi itu adalah orang Farisi. Jadi dia bisa bermuka dua. Dan banyak gereja bermuka dua. Dia sepertinya menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Dan Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kesucian dan ketaatan itu adalah hal yang mutlak untuk sampai bertemu dengan Bapa di surga. Setuju dengan saya katakan? Amin. Yang kedua, mereka bukan pelaku firman. Orang Farisi dan Saduki adalah pemimpin agama Yahudi, dianggap membebani orang Israel dengan hukum-hukum mereka sendiri yang tidak ditaati dan menganggap diri mereka lebih suci dari semua orang lain. Ini memasuki gereja-gereja Tuhan. Dia bilang itu kita orang suci, di sini orang tidak suci, di situ orang kudus, di sini orang kudisen. Hari ini gereja disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Dan gereja tidak mau melakukan yang keluar dari kotak nyamannya dia. Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus bicara kepada orang Farisi. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Banyak orang dengar firman Tuhan yang hebat. Banyak orang bisa pergi kemana-mana mencari firman Tuhan yang hebat. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mengajarkannya dan melakukannya? Dan hari-hari ini kita banyak melihat anak-anak Tuhan kalah, lost. Kenapa? Karena dia hanya belajar firman Tuhan dan tidak pernah melakukannya. Tuhan berkata, Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Katakan pelaku firman. Bukan hanya pendengar. Membaca firman penting. Menjadi pelaku firman jauh lebih penting. Orang yang sakit menjadi pelaku firman Tuhan, disembuhkan. You are the God that healed me. You are the God, my healer. Waktu Yesus hadir di situ, Yesus menyembuhkan. 12 tahun, seorang wanita yang pendarahan, dia capek, dia letih lesu, dia seakan-akan tidak berdaya. Pengharapannya hanya satu, dia berkata dengan imannya, asal ku jamah saja, I'm healed. Aku sembuh, asal ku jamah saja. Waktu dia jamah, imannya berkata, tangannya dia menggapai tangan Tuhan. Dan terjadilah kesembuhan. Dan dia sembuh. Yesus tanya, siapa yang memegang aku? Semua orang berdesak-desakan memegang Yesus. Artinya semua dekat dengan Yesus. Banyak orang pegang Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus. Tapi kenapa wanita 12 tahun pendarahan, dia datang dengan imannya, dia lakukan sesuatu, dia terobos itu, dan dia pegang jubahnya. Terjadi kesembuhan. Ini yang keluar dari kotak kita. Banyak orang yang datang kepada Yesus. Banyak orang mencari Yesus. Hanya satu yang disembuhkan. Artinya imanmu ditambah engkau melakukan. Waktu engkau melakukan, ku jamah saja. Tidak ada didoakan, diunyak-unyak dalam nama Yesus. Sembuh-sembuh, enggak.
Saya melihat banyak orang, waktu dijamah dia pegang tangan Yesus, sembuh. Amin. Amin. Hari ini jangan cari manusia. Jangan cari pendeta hebat. Cari Yesus. Haleluya. Mau cari Yesus? Waktu engkau cari Yesus, engkau sembah dia. Ku jamah jubahnya. Bil. Sembuh. Ada jalan keluar. Ini yang saya lagi menggelitik hati saya. Menutup pintu surga buat penginjilan. Orang Farisi itu baik, tapi kebablasan. Bayangin semua saudaraku, ada orang berdosa meminyaki kaki Yesus. Orang Farisi itu langsung komentar, apain buat itu, kayak sok tahu. Ini bahasa saya saudaraku, jangan ditiru karena di Alkitab nggak ada. Saya ekspresikan bahasa saya, uang ini loh, Yesus saya pakai minyak yang mahal. Itu minyak mahal sekali. Harganya itu bisa 1 gaji daripada perempuan itu. Dan dia berikan, dia basuh kaki Yesus. Dia lakukan, dia merendahkan diri. Lihatin, saya ngomong ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang kemunafikan terjadi di gereja kita hari-hari ini. Kenapa? Banyak orang tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia datang hanya menyenangkan hati seorang pendeta. Dia nggak cari hadirat Tuhan. Padahal waktu kalau dia bertemu dengan hadirat Tuhan, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang terjadi gereja-gereja hari ini. Kenapa? Karena banyak orang menutup pintu sorga buat orang-orang mengenal Yesus. Alasan takut aku, enggak mau aku. Aku enggak mau menginjil. Kenapa? Ya di sana kan kita ini orang minoritas. Jangan bermain api. Saya katakan bahwa engkau miliknya Allah. Setuju dengan saya katakan amin. Injil itu harus diberitakan kemana-mana. Katakan, Injil harus diberitakan kemana-mana. Ke seluruh dunia. Wong kamu loh belum seluruh dunia. Wong Banyuwangi belum pernah kamu injilin. Katakan begini, buka pintu surga, tutup neraka. 2, 3. Tutup neraka. Amin. Jadi buka pintu surga, tutup pintu neraka. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Yesus. Saya nggak pernah bilang sama saudara, jangan bawa jiwa-jiwa itu ke gerejamu. Biarkan mereka tetap percaya hanya kepada Yesus. Amin. Buka pintu surga, tutup neraka. 2, 3, buka. It's the key. Ini adalah kuncinya menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Jangan memindahkan orang dari agama seberang masuk ke sini. Jangan. Kabarkan berita keselamatan. Kabarkan kabar baik kepada mereka. Saya nggak pernah memindahkan mereka, saudaraku. Saya hanya membawa kabar baik. Mau, yes, kalau mau saya doakan. Menurut agama kepercayaan saya. Yang kedua, kehidupan doa orang Farisi. Doa orang Farisi itu aneh, saudara. Ini banyak dilakukan oleh anak Tuhan. Mesti kan ngomong, aku ini loh Tuhan, aku loh Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Ini sama. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Orang Farisi berdoa? Berdoa? Kamu berdoa apa enggak? Suaranya rendah gitu saudara. Anda berdoa semuanya?
Omong sama kiri kananmu, sudah berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemukut sungai ini. Lihatin ayat ini, ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Anak-anak Tuhan berpuasa, jangankan berpuasa pastor, siang mesti kerucuk-kerucuk loh pastor. Orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu. Ya dah, wani. Loromah loh pastor. Puasa itu loromah loh. Siapa bilang, mah saudara kalau berpuasa itu sakit. Yang sakit itu lah pikiranmu. Ya, no. Mulailah berpuasa. Nggak kuat 1 hari cukup jam 2. Mulai terus jam 3, jam 4, jam 5. Berpuasa membuat saudara lebih segar. Aku memberikan 1/10. Orang Farisi memberikan 1/10 loh. Keren itu. Dari segala penghasilanku. Kenapa Yesus ngomong, celakalah kamu hai orang-orang Farisi, padahal dia baik loh. Tapi ternyata ada 1 titik di mana kebaikan itu ada kesombongan. Kesombongan itu membuat hilangnya sebuah pengharapan. Kesombongan membuat engkau terjatuh. Orang yang selalu tinggi akan direndahkan oleh Tuhan. Jangan hari ini engkau sombong. Saya kasih ilustrasi mulai dulu, saudara. Saya kalau nyetir mobil itu, saudara, terutama di jalan tol. Dulu itu, saudara. Dulu, jangan sekarang, saudara. Kalau sekarang saya santai aja. Kalau dulu itu ada orang menyalip mobil saya, walaupun mobil saya jelek, saya akan tututi di belakangnya sampai selesai. Saudara. Itu saya dulu. Masih motorku elek, aku gak sombong. Nyalip awakmu BMW, is okay. Gitu. Saya sombong. Suatu saat Tuhan tegur, kamu sombong Rizky. Wih, lo kok bisa Tuhan? Iya. Nyopir itu di tol. Wih, itu istri saya tidur kan. Wah enak kalau istri saya tidur, saya dengan leluasa membawa mobil itu dengan selera anak muda. Saudara. Ya, tuh. Kalau begitu ada tantangan gitu, saya itu senang. Saudara. Kalau ada orang gitu ya di belakang saya, nututi saya, tak kasih saudara. Silakan nyalip gitu saudara. Begitu disalip, saya di belakang ngikuti saudara. Gitu. Begitu nanti suatu saat dia kepergok, saya nyalipin dia. Begitu dia nyalip, di depan saya ada mobil, saya nyalip saudaraku, dan mobil itu dia ketandapan. Dan itu saya senang sekali. Kenapa? Yang belakang saya kedandapan. Kenapa? Ada mobil dulu. Karena memang saya press dulu. Oh itu sombong banget. Sombong banget. Itu dulu saudaraku. Dulu. Saya masih muda, Banyuwangi, Jakarta, itu hanya berhenti, hanya makan sama beli bensin solar gitu aja. Saya Banyuwangi, Jakarta ditempuh cepat sekali. Zaman dulu nggak ada tol, saudaraku. Itu 1 hari penuh dulu. Kalau hari ini Surabaya, Jakarta 10 jam. Surabaya, Jakarta. Surabaya, Banyuwangi kalau malam hari 5 jam. Kok bisa cepat gitu? Ya 5 jam. Saudaraku. Saya kalau mau pakai mobil, berangkat malam itu lebih asik. Karena bis itu kalau dia kasih kode itu bagus. Enggak seperti mobil-mobil yang lain. Bis itu bagus. Dia kasih kode. Kalau dia lagi kasih kode lighting ke kiri, saudara jangan nyalip. Kalau saudara nyalip, itu pasti cekak nyalipnya itu. Kalau dia kasih kanan, dan itu tidak berhenti lightingnya, nyalip bis itu pasti kosong depannya. Saya baca itu petunjuknya. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Wah, rugi saudara. Makanya belajar sama saya. Ini sopir-sopir saudara.
B2 umum SIM saya. Suatu saat pernah bis Akasta itu, jurusan Jogja, lewat Jember, itu mendadak sopirnya pansui itu. Wah, ini nyerendeng. Saya langsung maju ke depan, saya rem, saya ngomong gini sama sopirnya, Bapak kenapa? Saya sakit. Waduh, oke, kernetnya bilang, siapa yang punya SIM B2 umum? Semua tidak ada yang angkat tangan. Hanya saya yang angkat tangan. Saya SIM-nya B2 umum. Wih, gagah sedikit. Nyopir bis, enak bis itu, Mercedes. Kalau diinjak, enak remnya saudaraku. Dan saya merasakan hal yang luar biasa. Sombong, nyetir bis itu. Wih, jauh, nyalip kanan itu. Semua minggir semua saudaraku. Minggir, mobil kecil, begitu bisnya nyalip minggir. Saudara. Wih gila. Makanya saya ngomong, kesombongan saya harus dikikis. Kenapa? Karena hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ngomong di kiri kananmu, jangan sombong. Kalau punya jabatan tinggi, kalau punya harta banyak, jangan sombong. Amin. Sombong itu garisnya tipis sekali saudara. Dengan tidak sombong itu. Ya, ketok aneh, enggak apa-apa, padahal hatinya langsung kepingin. Bilang sama kiri kananmu, jangan sombong. Dan ini adalah yang sangat-sangat fatal dalam kehidupan bergereja kita. Kenapa? Karena ada kemunafikan, ada kepura-puraan. Kita selalu memakai topeng dalam bergereja. Ya nanti ya. Tunggu dulu, ditaruhlah topeng itu, taruhlah baju yang lama, ditaruh di depan sana, pakai topeng yang baru. Haleluya, puji Tuhan, bagaimana kabar bro? Baik-baik, pulang gereja, kita lanjutkan lagi ya, kita lanjutkan lagi. Yang ketawa, yang punya itu pasti ngalami gitu. Kenapa? Pura-pura, acting aja. Dunia ini panggung. Loh saudara yang bilang, saudara yang bilang. Nah panggung sandiwara semua. Bikin sandiwara di rumah. Jangan rame-rame ya. Begitu saya masuk, tok, shalom. Oh, Bapak Gembala datang. Tenang, kamu tenang, gak boleh rame-rame gitu. Tenang, gak boleh rame-rame. Kamu gak boleh menyolot lagi yang kamu. Diam semua. Istrinya kasihan. Kasihan. Begitu dibukakan pintu. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Manis. Kemunafikan terjadi. Begitu ditutup pintunya. Pak Pendetanya pulang. Langsung. Kita lanjutkan lagi. Ya kita lanjutkan lagi. Lalu itu. Di sini nggak ada. Nggak tahu di sana. Apa yang terjadi? Kemunafikan. Kita pakai topeng, karena apa? Karena celakalah orang-orang Farisi, orang-orang yang munafik. Dia seorang orang hebat, tapi mereka pura-pura semua. Dalamnya mereka nggak ngerti. Yang kedua adalah kebutaan. Ini adalah banyak orang gereja buta, nggak tahu. Istrinya orang nggak tahu, buang buta. Ya toh, orang buta selalu jatuh bangun. Kenapa? Dia nggak ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Banyak kebutaan di antara kita. Mana yang nggak benar kita jalani. Kita buta rohani kita. Hari ini banyak orang-orang mengalami kebutaan rohani. Secara jasmani dia nggak buta. Tapi secara rohani dia buta. Mari kembali kepada Tuhan. Hati-hati saudaraku, 2 Petrus 2 ayat 1 sebagai nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ada kebutaan dalam gereja Tuhan, ada bidat-bidat palsu yang akan masuk dengan pengajaran-pengajaran sesat
Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka membuat sebuah oligarki, mereka membuat sebuah orasi yang membuat mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang dikenal, dan mereka sudah tidak lagi pakem kepada aturan, tapi mereka malah mengatakan bahwa menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. 2 Petrus 2 ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu akan mencari uang dengan keuntungan untuk dirinya sendiri. Akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Mereka punya cerita-cerita supaya saudara percaya dan saudara mulai terperdaya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Karena iblis akan datang dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, bisa menyembuhkan, bisa. Mereka bisa melakukan tanda-tanda mujizat, bisa berjalan di atas air. Mereka bisa melakukan, itu namanya perbuatan spektakuler. Tapi tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu adalah palsu. Hati-hati. Yang ini yang perlu saya attention-nya. Karena orang dia percaya kepada Yesus, tidak ada lagi keadilan dan kasih. Orang lagi nggak percaya kepada keadilan. Dan Tuhan ini, yang terpenting hukum-hukum agama adalah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Farisi, dia hebat, pointer, tapi tidak ada keadilan. Dia nggak adil sama istrinya. Hai istri-istri, banyak mengalami tekanan dari suaminya karena ketidakadilan. Haleluya. Suami-suami, apakah engkau sudah adil? Semua diam, hening. Hai suami-suami, apakah engkau adil dengan istrimu? 1, 2. Ini suaranya sekitar 150-160, saudara. Ada belas kasihan sama keluargamu, sama adikmu. Saya ngalami, saudaraku. Saya sudah benci sama adik saya. Saya ngomong sama istri saya, aku nggak seneng sama adikku. Istri saya juga mengiyakan, saudara. Wah, sumbu karo tutup podo, saudara. Ya, suatu saat adik saya datang ke rumah saya. Dia ngomong bla 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 bla. Saya di dalam hati saya ngomong ini, Tuhan, kok kau pertemukan lagi dengan adik saya? Iya, supaya kamu sehat. Saya dipertemukan, saya ngomong begini, oke, apa yang kamu inginkan? Ini, oke. Saya ngomong sama istri saya sepakat, bagaimana? Sumbu karo tutup terbuka, saudara. Oke dah. Belas kasihan itu penting. Kesetiaan. Adakah suami istri setia sama pasangan? 1, 2, 1, 2, 3. 1. Setia. Dalam susah dan sukar tetap setia. Ngomong sama pasanganmu. Hai bapak-bapak, dalam susah dan sukar, kau nak duit, tak ada peseh, tara panjang, makan berdua nyaman lah, gitu. Amin, amin. Oleh sebab itu, ini yang harus kita pelajari, kesetiaan, kasih dan keadilan. Itu harus menjadi bagian dalam hidup kita, menjadi neraca yang seimbang dalam kehidupan kita. Saya tahu sulitnya, bukan main. Dan yang terakhir adalah, apa ini saudaraku? Ini kuburan seorang artis terkenal, harga mamernya sekitar 250 miliar. Petinya harganya sekitar 100 miliar. Awakmu tuku miliar ayo ora iso. Ya,
Saya kasih gambaran ini. Ini mahal sekali ini kuburannya. Ya toh. Kalau saya meninggal saudaraku, wis kubur cemplungno ora apa-apa saudaraku. Entekno bondo iki saudaraku. Iki artis terkenal, wah luar biasa. Dalamnya apa saudaraku? Mayat, tulang-tulang kering. Banyak orang kekristenannya tampaknya seperti di luar bagus. Tapi dalamnya kacau balau, tulang kering, nggak ada kehidupan. Rasa pernikahannya sudah hambar. Nggak ada lagi keangguran manis, itu nggak ada. Dulu manggil, yang, bagaimana kabar? Ayo yang jalan bareng, jalan di tenteng kayak saudaraku, waduh itu sampai intai itu kalah saudaraku ya. Tapi begitu 5 tahun pernikahan, kesandung sidik, gak ndelok dah matamu nang ndi iki lho ana watu. Ya toh. Banyak pasangan hilang kasihnya. Siapa yang menikah baru 1 tahun pernikahan, angkat tangan. 1 tahun, 2 tahun. Wah itu pusatnya itu saudara. Pusat pertengkaran terjadi. 1 tahun pernikahan, wih itu seperti neraka di muka bumi ini. 3 tahun, lumayan saudaraku ya toh. Kalau 3 tahun masih ada terpos seliro, tapi kalau 1 tahun, 2 tahun, wih itu dibabat habis. Kenapa? Karena kita masih belum mengetahui pasangan kita. Kita harus belajar pasangan. Seni untuk saudara menyenangkan pasangan itu ada triknya. Oleh sebab itu belajar nanti. Bapak-bapak masuklah dalam kelas pria maksimal. Amin. Ada triknya. Jadi kalau dia belajar, istri-istri kelepek-kelepek. Aduh, Pak Pendeta benar omongan Anda. Kenapa? Begitu suamiku sekarang menjadi pria yang maksimal, aduh kemanapun aku digandeng, kemanapun aku diajak sama dia. Haleluya. Apa artinya suruh punya seluruh negeri ini? Seluruh dunia ini engkau punya, tapi engkau kebahagiaan dalam rumah tanggamu enggak ada. Bertengkar terus. Jangan hal-hal yang sepele ditukarin. Bertengkar karena hal-hal sepele. Tapi buatlah hal-hal yang sepele itu menjadi menyenangkan. Setuju dengan saya? Amin. Gampang, wangel itu. Ya apa caranya? Lo kadang-kadang istri kita itu kita nggak tahu. Makhluk satu di samping kita ini, kita tidak tahu. Tahu-tahu marah-marah, tahu-tahu emosinya tinggi, tahu-tahu seperti ini. Lah iya. Dia itu adalah pendampingmu. Ya toh, dia itu istrimu. Kalau dia marah, ya sudah diam aja. Nanti kalau sudah pas lagi enak, sambil minum kopi. 12 bar. Wih. Kemanakah dia? Oh nggak ada ya orangnya. Waduh, 12 bar. Wah, asik ya. Surga di muka bumi jadi tatanan yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah, sudah. Saudara dapat sesuatu yang luar biasa? Tundukkan kepalamu. Mari kita akan berdoa. Ku mau sepertimu Yesus. Morena hasil. Marasakabu. Tenangkan hatimu, jiwamu di hadapan Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan di sempurnakan seluruh. Waspadalah dan berjagalah ragi orang Farisi. Bagaikan bencana.
mau seperti-Mu Yesus. Itu dulu kami Tuhan. Apa yang kami lakukan dulu. Katakan bagaikan bencana. Bagaikan bencana. Siap dibentuk. Demikianlah hidupmu. Di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu. Dibaharui selalu. Jadikanku alat. Jadikanku dalam rumah-Mu. Yes. Inilah hidupku di tangan-Mu Tuhan. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Makailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, disempurnakan, sempurnakan dalam jalan, memuliakan nama-Mu. Banyak sekali kesombongan kita, kemunafikan kita, kebutaan rohani kita. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku sombong, aku buta, aku semena-mena dengan. Ampuni aku tidak sayang lagi sama istriku. Buat aku melangkah Tuhan. Makasih. Makasih. Engkau taruh tangan-Mu di dadamu. Mir kami Roh Kudus. Kau lihat kami. Kau lihat kami. In the name of Jesus. Ampuni oleh darah Yesus. Seringkali kami sombong. Kadang-kadang kami sombong. Karena kami pikir kami mengenal pendeta-pendeta hebat. Kami sering meremehkan orang-orang di sekitar kami. Makasih Roh Kudus. Makasih Roh Kudus. Terima anugerah Tuhan dalam hidupmu. Makasih. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami sudah berdoa. Semua umat yang percaya katakan, amin. Terima kasih buat seluruh keluarga JKI Mandat Kerajaan yang mengikuti ibadah ini baik onsite dan online. Dan hari ini kita akan berdoa buat generasi kita. Silakan Ibu Ike, Pak Yoel, silakan maju ke depan mendoakan. Pastor Yudi, Pastor Yoel. Mari silakan tim semuanya. Buat generasi ini. Anak-anak ini menjadi generasi anak panah yang disiapkan. In the name of Jesus, turut pengurapan yang baru. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Turun. Turun. Dalam nama Yesus. Turun. Yes. Pengurapan baru. Turun. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Yang lagi hamil mungkin ada? Silakan maju ke depan. Yang lagi hamil. Yes, Lord. Silakan kembali anak. Kita berdoa buat Pak Nur Haji supaya kesehatannya pulih terus. Berdoa buat rekan-rekan yang lain yang sakit. Kita berdoa juga buat Ibu Melda, biar Tuhan kuatkan, terjadi mujizat dalam kehidupannya. Kemarin kami datang ke rumahnya, dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi atas kehidupannya. Welcome home buat Ibu Imelda, selamat datang ya dalam CKI Mandat Kerajaan. Ya, selamat datang Ibu Imelda. Kita lihat pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana dengan firman yang sudah disampaikan? Pastinya menjadi berkat untuk kita semua. Saya Theophany, berikut warta sepekan ke depan. Musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan penghulu-penghulu di udara. Mengajak seluruh keluarga Mandat Kerajaan untuk hadir di doa pasukan setiap hari Senin pukul 6 sore di sekretariat. Mengajak seluruh keluarga Mandat Kerajaan untuk hadir dalam doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi di sekretariat. Mari berdoa bagi bangsa dan negara supaya terjadi lawatan yang luar biasa. Mari hadir dalam Menara Doa setiap hari Selasa pukul 5 sore via Zoom. KB2 merupakan wadah untuk sharing, bertumbuh serta saling menguatkan. Mari bergabung di dalam keluarga bertumbuh bersama. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Ibu Ida. Hai anak muda, janganlah engkau dianggap remeh karena engkau muda. Mari datang dalam ibadah youth yang diadakan sekretariat setiap hari Kamis pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari ajak mereka untuk bergabung dalam kubu doa anak yang diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore di sekretariat. Hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2023, ibadah raya hybrid JKI Mandat Kerajaan akan dilaksanakan secara onsite dan online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Rudianto Lim dengan tema mengubah air mata menjadi mata air. Terima kasih Pak Theophany yang luar biasa. Saudaraku,
Jangan lupa anak-anak saudara untuk diajak bisa bergabung dalam kubu doa anak. Karena di situ mereka dibentuk untuk menjadi pasukan Tuhan. Karena orang Yahudi itu anak-anaknya tiap pagi disuruh berdoa. Dan itu berhasil. Dan kita mulai lakukan itu untuk kubu doa anak. Bayar harganya harus mahal untuk sebuah tingkat yang lebih tinggi. Dan selamat buat Pastor Yudi Hartono. Posak KB, satu di SPD di Kerusu, di STTAI ngambil STH. Kalau digabung SSBD TH, gitu ya. Aduh. Luar biasa. Ya, kiranya semakin banyak titel, semakin humble dipakai oleh Tuhan. Amin. Semangat berjuangnya luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan melihat pengumuman wanita bijak. Silakan. Wow. Wanita bijak di manakah? Wanita bijak menghilang dari Ya, bagi saudara yang merasa wanita ingin mengikuti camp pembinaan wanita bijak, ibu-ibu, silakan menghubungi Ibu Lina, Ibu Vera Sagita. Nomornya ada tertera di sana, kontribusinya 300.000. 4 sampai 6 Oktober diusahakan JKI banyak yang bisa ikut, wanita-wanitanya. Katakan amin. Wanita JKI ini luar biasa. Yang bisa ikut ayo. Pastor nggak ada duit, nggak apa-apa. Nanti disokong sama gereja. Gereja saudara itu luar biasa. Karena apa? Karena mau membayar harga buat sebuah kegerakan yang besar. Mari kita akhiri ibadah kita. Kebaikan-Mu sertai langkah aku hidup bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan, hamba menyerahkan Ibu Melanie Oi dalam tangan-Mu. Tuhan sertai dalam kehidupannya. Tuhan menjaga, kami berdoa buat Pak Nur Haji, tuntas kesehatan penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang lain yang sakit, ada mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bihil, terjadi kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kami naikkan syukur kami, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diberkati pada waktu masuk, diberkati pada waktu engkau keluar. Berkat ini sepenuhnya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya perlindungan, penyertaan, dan apa yang menjadi keinginan dalam kehidupanmu. Waktu the presence of God hadir, di situ engkau diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami mengucap berkat ini. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.